teman ini, sahabat saya ini orang yang sangat luar biasa. Dia tuh nggak pernah tiap tahun itu lari dari achievement ya teman-teman ya. Dan tentunya dia punya apa? Punya kualitas, punya karakter yang luar biasa, nggak pantang menyerah, nggak mau terus berusaha terus gitu ya. Belajarnya luar biasa. Dan kalau tanya-nanya, beliau itu sangat helpful. Apalagi kalau tanya tentang klaim ya teman-teman ya. Banyak orang-orang di sini yang udah kebantu banget. Sehingga beliau pun ini sekarang diangkat jadi CEO-nya Legacy. Yes. Orang penting nih ya, orang penting. Iya, orang penting, ini orang penting, orang dalam ini ya. Tapi yang pasti kita akan dengar cerita luar biasanya bagaimana perjuangannya sampai detik ini bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Kita lihat Video profilnya ya. CEO kita ya. Ini keluarga sederhana. Just waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the retail. I do it for the kids, life from the towel in on. Every time you fall, it's only making your chin strong. And I'll be in your corner like Nick, baby, till the end of when you hear a song from that big lady. Until the referee rings the bell, until both your eyes start to swell, until the crowd goes home, what we gon' do, y'all? Give them hell, turn the heads, gonna live life till we're dead. Give me scars, give me pain, then they say of me, say of me, say of me. There goes the fighter. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what they say of me, say of me, say of me. This one's a fighter. And if I could last 30 rounds, there's no reason you should ever have your head down. 6'5", 220 pounds. Hailing from rock bottom, Loserville, nothing town. Textbook version of a kid going nowhere fast. And now I'm yelling, kiss my ass. It's gonna take a couple right hooks, a few left jabs, for you to recognize you really ain't got it bad. Until the referee rings the bell, I start to swell. Until the crowd, we gon' do, y'all. Give them hell, turn the heads, gonna live life till we're dead. Give me scars, give me pain, then they say of me, say of me, say of me. There goes the fighter. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what they say of me, say of me, say of me. Everybody put your hands up. What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do, y'all? What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do, y'all? What we gonna do? If you fall, pick yourself up off the floor. And when your bones can't take no more, just remember what you're here for. 'Cause I know I'm a damn sure. Give them hell, turn the heads, gonna live life till we're dead. Give me scars, give me pain, then they say of me, say of me, say of me. Fighter, there goes the fighter. Here comes the fighter. That's what they say of me, say of me. This one's a fighter. Till the eyes start to swell, till the crowd goes on, what we gon' do, kid? Baik, oh, boleh tos kiri kanannya. Kamu luar biasa. Hai, oke, boleh silakan duduk. Silakan duduk. Thank you, senang banget teman-teman dikasih waktu yang spesial ya, kapan di akhir tahun, dan thank you buat endorse-nya waktu Benny endorse ya.
waktu semua diomongin, saya bilang itu bukan saya, itu bukan saya, itu bukan saya. Beda semua daripada yang lu bilangin. Tapi yang di belakangnya doang yang benar itu CEO. Ah, puji Tuhan ya, thank you. Oke, tapi thank you Ben buat endorse-nya. Ya, thank you buat teman-teman. Terlebih gue senang banget, very appreciate ya, sangat bangga. Kenapa? Gue udah berapa ya? Mungkin udah 13 tahun ya di sini. Dan seperti luar biasanya, gue lihat tiap akhir tahun ya, dari awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, ada orang yang silih berganti ya. Tapi ngelihat teman-teman di akhir tahun masih stay di sini, inilah orang-orang pemenang menurut gue. Wah, ya. Mungkin kita lihat ya, di kiri kanannya ya, dulu ada si ini, sekarang nggak ada. Dulu ada si itu, sekarang nggak ada. Tapi kalau teman-teman lihat kiri kanannya masih ada, itu orang-orang hebat teman-teman. Karena kenapa? Yang bertahanlah itu yang menang teman-teman. Oke. Kasih aplaus sekali lagi yang luar biasa buat teman-teman. Oke. Teman-teman, untuk di final sprint ini, gue nggak perlu cerita banyak background gue ya, karena mungkin teman-teman udah tahu udah, kalau background kelamaan. Pokoknya background saya itu teman-teman sebelumnya adalah, kalau orang bilang, mana siapa pengusaha? Oh, semua angkat tangan ya. Siapa karyawan? Oh, semua angkat tangan ya. Tapi waktu giliran saya nggak pernah angkat tangan. Kenapa? Karena siapa penari? Nah, itulah saya teman-teman. Oke, saya nggak percaya. Saya split nih. Jangan ya, nanti robek. Oke, dulu saya pemain skating teman-teman ya, ramping kan. Ya, saya dulu skating berapa tahun, 7-8 tahun lah, itu ya backgroundnya ya. Itu aja, udah gitu sempat usaha juga, ikut orang tua, ya pernah juga di PVJ. Nah background saya kepanjangan kalau diceritain ya, karena kita waktu kurang lebih saya mau sharing 1 jam aja teman-teman ya. Kurang ya, kurang. Justru teman-teman, kalau di saat kayak begini, teman-teman itu tidak butuh motivasi. Oke, finance sprint nggak butuh motivasi, ya benar. Benar ya, karena yang dibutuhkan teman-teman saat ini adalah just do it, bergerak dulu, ngasih baru termotivasi teman-teman. Oke, ya kenapa judulnya just do it? Nah seperti, ini yang mana sih? Ya, nah. Karena yang kita perluin ya waktu di final sprint ini apa sih? Nah, seperti Mr. Hing bilang ya, jangan tunggu termotivasi dulu baru bergerak, tetapi bergerak dulu baru termotivasi. Kayak tadi siapa ya? Ina ya? Tina ya. Nah, Ina itu adalah Ibra dan Tina ya. Nah, benar ya? Masuk Pak Eko, masuk. Ya. Ya. Ina ya, Ibra dan Tina. Mau Tina juga boleh ya. Nah, lihat nggak ya tadi karena teman-teman di sini akhir tahun butuh hiburan, betul? Karena teman-teman karena pressure banget, udah mau akhir tahun. Nah tapi teman-teman biar nggak pressure, butuh bergerak, makanya kenapa? Biar termotivasi teman-teman. Oke, boleh kasih aplaus teman-teman semua. Ingat teman-teman, hari ini mungkin ada motivasinya, tapi saya mau ajakin teman-teman kalau di akhir tahun ini yuk lebih banyak bergerak teman-teman. Kalau mau motivasi tunggu tahun depan ya. Tapi teman-teman karena sekarang waktunya udah tinggal 28 hari lagi. Oke, ingetin sama diri sendiri, bergerak. Oke, jangan tunggu motivasi, berharap hari Sabtu dapat motivasi. Enggak. Di sini gue cuma mau ajak buat teman-teman, yuk kita bergerak. Ya, kalau bergerak maka motivasinya akan ketemu teman-teman. Ya, oke. Nah, ini gue dapat quotes bagus banget di final sprint di waktu acara di Prudential ya. Nah, Mr. Hing ini dia cuma bilang apa message-nya buat teman-teman waktu tinggal sedikit, bergerak aja. Oke, bergerak aja. Tadi gua dengar tadi sama Mike ngobrol ya. Waktu dengar Tina ya, bagaimana Ibra-nya itu wah ya, bergerak terus meskipun apa? Tadi tiketnya ada yang cancel ya. Tetap dia jalanin lagi. Nah, Mike bilang, "Nah, Korea, hal itu yang di akhir tahun kita perlu dengar." Oke. Kenapa sebelumnya kok nggak dengar ya, tapi akhir tahun ini kita dengar hal-hal yang luar biasa yang tadinya belum dilakukan tahun ini. Nah kalau sebelumnya teman-teman kita belum melakukan, please teman-teman masih ada waktu untuk kita melakukan hal-hal yang belum kita lakukan teman-teman. Oke, buat apa? Karena this is the time. Inilah waktunya. Jangan waktunya nanti tahun depan, enggak. Sekarang. Ya sekarang waktu yang paling tepat. Nah oke. Nggak bisa jalan lagi nih. Oke. Yang hilang. Nah, teman-teman paling pasti sering ya dengar ini nih. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Siapa yang percaya? Oke,
Oke, thank you. Gue juga adalah salah satu yang sangat percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi beranjaknya dewasa, ini gue tahu udah lama, nggak tahu apakah teman-teman baru tahu ini sekarang-sekarang. Udah tahu di zaman dulu ya. Nah sama, gue juga udah dari dulu ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi beranjaknya dewasa ya, waktu dalam perjalanan, nah terutama tahun ini perenungan yang buat saya itu luar biasa. Kenapa? Gue tahu bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi dalam perjalanannya, waktu kita nabur ya, pertama belum nuai, oke? Siapa yang mengalami bahwa udah nabur tapi belum menuai? Ada? Ada yang pernah mengalami? Ada ya, pasti ada. Dan lebih parahnya lagi adalah ya, waktu saya menabur ya, saya menuai. Tapi saya menuai bukan yang saya tabur. Wah, mending kalau yang bagus ya. Kalau yang enggak, itu yang di tahun ini saya jadi pemikiran, kenapa ya? Saya perasaan enggak nabur begini ya, tapi kenapa kok nuainya begini ya? Contoh dalam hidup selalu ada teman-teman ya. Dulu waktu ketika lagi waktu dulu ya di hidupnya saya kayaknya enggak menabur hal yang jelek sama orang ya. Saya enggak nabur hal-hal yang enggak bagus sama orang, tapi kok ada aja ya orang yang seolah-olah punya tindakan yang enggak bagus sama saya waktu dulu ya. Dan saya pikir, padahal saya enggak nabur ya, tapi kenapa ya? Kok saya tiba-tiba merasakan hal itu? Ya. Bonus, sih, makin berhikmat dunia. Oke, nah waktu beranjak dewasa suka ada aja ya, apa yang gua tabur belum menuai, yes gua itu tahu, tapi waktu gua nabur ya, kadang-kadang hal yang kita tabur itu kok nuainya hal yang berbeda, selalu jadi pertanyaan buat saya. Dan lagi waktu tahun ini ya, gua baca-baca nontonin podcast, oke, dengerin ya. Nah, ternyata gue dengerin satu hal yang baru aja gue dengerin dan ini membukakan gue, oh iya ya, analoginya seperti ini. Nah, petani, oke. Gue denger dari apa? Gue denger lagi tuh podcastnya Mary Riana, oke. Mungkin teman-teman ada yang denger ya tentang seorang petani, di mana seorang petani itu kerjanya pasti harus menabur, ya, menabur benih padi, oke. Yang dia pegang adalah benih padi. Waktu yang apa yang dia lakukan, dia terus menabur, tapi ya dalam prosesnya ketika dia menabur benih padi ya, yang ditabur ya. Waktu ditabur ya, waktu bertumbuh ya, bukan aja padinya yang bertumbuh, tapi ada juga hal-hal lain yang bertumbuh, ilalang lah ya, apapun hal-hal yang sebenarnya benih yang gue tabur itu baik loh. Tapi ketika gue tabur, ada aja waktu dalam pertumbuhan hal-hal yang lain. Tapi kan nggak jadi membuat begini. Petaninya bilang, udahlah, saya resign aja jadi petani lah. Saya nggak mau resign aja ya jadi agent ya. Enggak deh, saya nggak mau nabur lagi. Tapi apa yang dilakukan petani? Terus menabur. Nah dalam prosesnya hidupnya kita, terutama saya, ketika menabur kenapa ya belum menuai ya? Tapi kenapa ya? Kok yang saya menuai kayaknya yang nggak saya tabur ya? Nah karena kita perlu tahu apapun yang kita tabur pasti akan selalu ada ya. Dalam tanda kutip ilalang-ilalang yang menjadi tantangannya kita teman-teman. Tapi jangan membuat itu kita jadi stop buat menabur teman-teman. Oke, teruslah menabur. Kenapa mesti terus menabur? Seperti seorang petani nggak berhenti. Karena itulah kebenarannya teman-teman. Oke, karena kebenaran yang perlu kita lakukan itu tetap menabur. Boleh bilang kiri kanannya tetap menabur ya. Jadi kalau teman-teman ya selama tahun 2023 ini ya dari awal tahun, aduh, kok Arya, kok Andre, kok Revin saya udah menabur ya. Ciwidya saya udah menabur ya. Pak Edo saya udah menabur, saya udah menabur. Menuainya, aduh belum, tenang aja. Aduh saya itu lagi menabur tahunya, misalkan ada tiba-tiba polis yang mesti lapse ya, atau nggak ada polis yang tiba-tiba nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Tenang aja teman-teman, waktu namanya proses selalu ada tantangannya, selalu ada kayak ilalang-ilalangnya. Tapi nggak membuat kita stop buat menabur teman-teman. Untuk menjadi petani ya, petani atau penabur yang baik, apa sih yang diperlukan teman-teman? Nah, ini yang kita perluin supaya kita terus ya menabur. Nah, nggak baca ya? Kelihatan nggak? Have the right mindset ya, and faith it into action. Nah, mungkin teman-teman gue bacain ya, nggak jelas ya. Harus punya apa? Right mindset, oke? Mungkin kalau kita bilang itu growth mindset, oke? Ada fixed mindset, growth mindset. Pertama kita punya right mindset dulu teman-teman. And faith it. Ketika teman-teman udah punya pikiran yang benar, imanin itu. Dan lanjutkan menuju tindakan. Karena ketika punya mindset yang benar, kita imanin itu, tapi nggak ditindakin, sama aja bohong. Oke? Boleh bilang sama-sama teman-teman? Have the right mindset and faith it into action. Oke, 3, 2, 1.
The right mindset, put it into action. Oke. Yang kita punya dalam final sprint ini, apa yang mesti dimiliki adalah right mindset dulu. Oke. And faith it. Punya mindset yang benar, imanin itu. Dan wujudkan melalui tindakan. Nah, gue punya gue dengerin satu statement ya, menurut gue ini bagus banget, tapi gue lupa ya, kemarin mau nulis siapa yang ngomong, gue antara dua, antara Hindranata Nikolai atau Andre Gunawan, karena gue pernah dengar juga lagi waktu di tentang series Money ya, Money series itu, jadi sebut saja Andre Nikolai lah ya, jadi dua-duanya. Ya, nah, gue bilang itu Andre. Nah, oke. Nah, bilang gini. Setting dulu pikirannya untuk jadi berhasil ya. Karena itu menentukan tindakannya. Di setting dulu teman-teman pikirannya untuk jadi berhasil. Karena itu nentuin tindakannya. Kalau mau tindakannya berhasil, settingannya dulu kita harus benar. Karena nggak ada orang yang settingannya nggak berhasil, tapi hasilnya berhasil. Ini dulu harus benar. Settingannya dulu. Kalau nggak ada orang yang settingannya tidak berhasil, tetapi hasilnya berhasil. Nah, jika hasilnya belum sesuai, tinggal tunggu waktunya. Yang penting settingannya udah benar, teman-teman. Oke. Jadi kalau sekarang teman-teman ya, apa yang perlu dilakukan? Kita setting dulu nih. Waktu di final sprint ini, waktu tinggal berapa? 28 hari lagi ya. Ada yang setting pikirannya, aduh ya, gak bisa lah. 28 hari malah. Kayaknya susah, udah aja lah. Tunggu, tahun depan pasti gue akan gaspol. Orang yang ngomong kayak gitu, gue jamin itu udah ngomong bertahun-tahun yang lalu. Pasti gitu lagi ngomongnya, gitu lagi ngomongnya, gitu lagi ngomongnya. Berulang-ulang. Oke. Tapi teman-teman, ketika tahu bahwa faktanya tinggal 28 hari lagi. Terlepas teman-teman masih baru, ya, atau yang udah lama, ya, baru join nih di final sprint, tenang. Mesti punya settingan yang benar. Mungkin buat teman-teman yang udah setahun ini menjalanin, kita bilang, tenang, masih ada waktu yang cukup. Oke, untuk mencapai goalsnya kita. Tapi buat teman-teman yang baru hadir, baru join di bisnis prudensial, kita harus bilang, jangan bilang, aduh, ini udah akhir nanti aja lah. Tapi teman-teman kita bilang, ini adalah waktu yang tepat untuk 2024 kita gaspol, teman-teman. Oke, kita latihan dia sekarang, kita belajar dia sekarang, ya, karena kita pengen 2024 pun mengulang hal yang luar biasa, teman-teman. Jangan sampai yang udah-udah nih ya, ketika di tahun 2024 berjalan, ya. Berjalan, wah, and then kita ngeliatin orang-orang, wah, misalkan ya, wah, si ini udah berhasil bantu orang lagi, si ini udah hebat lagi API-nya. Oke, kenapa? Karena orang itu tahun-tahun saat seperti ini nih, akhir-akhir tahun ini, mereka udah menabur gila-gilaan, teman-teman. Ya, mereka pakai waktunya di akhir-akhir kayak begini, wah, menaburnya bukan lagi mungkin sehari ketemu satu orang biasanya, wah, sehari ketemu 2 orang, 3 orang, jadikan detik-detik ini tuh hal-hal yang bikin makin semangat, teman-teman. Karena pasti, teman-teman, hasil itu kita nggak bisa tentuin. Apakah tahun ini kita berhasil? Puji Tuhan. Tapi kalau alhamdulillah, tapi kalau belum, tetaplah menabur. Karena apa? Jangan-jangan meledaknya di awal tahun. Januari, Februari, nggak ada yang tahu, teman-teman. Betul? Saya pasti jamin 100%, bahkan bisa 101%. Tahun 2024 ada yang closing, orang pasti bilang, ih ya, hebat banget, gimana ya? Caranya itu, caranya dari sekarang, teman-teman. Menabur dari sekarang. Oke, karena waktu bakal berlalu terus, ya. Nanti juga Desember beres, tahun depan berlanjut, dan selalu ada orang yang berpikir bahwa, wah, sini hebat ya, udah gaspol lagi. Wah, sini hebat ya, udah jalan lagi. Kenapa? Tahun ininya, teman-teman. Mereka udah menabur. Oke, yes. Nah, gue kutipnya Andre Gunawan ya, nggak tahu kok Andre ingat atau enggak. Kalau bukan kok Andre berarti Hindranata Nikolai ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa mindset itu penting, ya nggak sih, kita perlu punya iman ya. Tentunya ngomong-ngomong kalau di final sprint, teman-teman ya. Nah, saya mau tanya ya, buat teman-teman jawab aja di hati masing-masing. Apa artinya final sprint buat teman-teman? Karena kalau nggak ada artinya, percuma, teman-teman. Oke, kalau nggak ada artinya, percuma. Apa artinya final sprint buat teman-teman? Ya, kalau nggak ada artinya, ya percuma juga ya. Datang ke sini, aduh ngapain ya? Tapi kalau teman-teman punya final sprint, punya artinya buat teman-teman, pasti teman-teman gaspol. Saya mau kasih contoh ya. Final sprint buat seorang atlet, gini-gini gue dulu seorang atlet ya. Atlet ya.
Atlet apa? Skating. Tapi gue ingat buat seorang atlet itu adalah final sprint itu adalah sebuah pertandingan ya di waktu-waktu terakhir teman-teman. Oke, kalau teman-teman tahu ya seorang atlet begitu udah detik-detik terakhir apa yang dia lakukan? Dia mungkin dia melipat gandakan powernya ya atau nggak dia berlari makin kencang teman-teman. Nah nggak tahu buat teman-teman apa artinya final sprint buat teman-teman. Tapi yang pasti ini adalah waktu terakhir. Nggak ada lagi. Waktunya nggak akan muter lagi, ngulang lagi. Tapi ini udah tinggal 28 hari lagi, tahun 2023 dan nggak pernah ngulang lagi. Jangan sampai teman-teman nyesel. Oke? Saya mau ceritain ya. Oke. Ada 2 tipe mental orang yang sering jumpai ya. Tipe mentalnya apa? Ada yang winners, ada yang quitters. Winners itu maju terus. Oke, maju terus. Quitters itu dikit udahlah berhenti. Tapi teman-teman di final sprint ini teman-teman harus punya mental yang luar biasa. Mental yang kalau orang bilang katanya, wah mental baja, wah ya udah sampai ngesot-ngesot. Tapi teman, gue mau kasih lihat tunjuk ya video beberapa detik. Menurut gue teman-teman harus punya mental yang seperti ini. Boleh video mental? Nih, kalau teman-teman punya mental kayak begini ya, gue kemarin ngeliat, wah lucu sih ya. Tapi benar juga ya, ini mental harus kita punya nih. Boleh teman-teman kita lakuin. Oke, boleh ya. 3, 2, 1. Kok Yohanes kok enggak sih? Oh lupa. Ya. Apa tuh? Oh, udah nggak ada ya. Oke. Oh mau ya Yohanes sendiri ya. Oke. Nah teman-teman, dalam sebuah pertandingan itu perlu punya mental. Kita di sini pun semuanya bertanding teman-teman. Oke, bertanding sampai dengan akhir tahun. Oke, buat seorang atlet pertandingan di detik-detik terakhir harus punya mental seperti itu. Tapi teman-teman, gue mau kenalin ya, mau gue introduce ya. Menurut gue ada seorang atlet yang sangat menginspirasi. Nah, ada yang tahu ini siapa? Coba tebak dong. Yang dia nggak boleh gitu, nggak ada rambutnya. Oke, kalau yang tahu, gue kasih hadiah. Nah, gue kasih hadiah nih. Ada yang tahu nggak? Kira-kira dari tampangnya ini pemain apa nih? Basket, lari. Siapa yang basket? Siapa yang bilang pelari? Siapa yang bilang penari? Penari. Terlaluan. Oke. Nah, gue kasih clue-nya lagi ya. Ini orang teman-teman sering nonton, sering dengar, cuman nggak ngeh aja. Tapi waktu gue baca, gue nonton, keren banget nih ya. Ini ada lagi tuh ada sempat di berita ya. Ini julukannya. Wah ini ya keren ya. Pelari yang sempat membuat dunia menangis. Wah itu seluruh dunia itu ya tahu tentang orang ini. Ya dia atlet Olimpiade yang dimana ketika dia melakukan pertandingan, itu membuat apa? Dunia sampai menangis. Nah pertanyaannya kenapa menangis? Apakah menangis karena dia jadi juara yang nomor 1? Atau karena dia kayaknya larinya dengan penuh gaya ya atau apapun teman-teman. Tapi teman-teman harus lihat siapakah dia? Ya Derek Redmond. Betul. Nah ini gue yakin di setiap final sprintnya teman-teman sering lihat videonya ya, sering tahu ya, dengar ceritanya ya. Di sini gue mau teman-teman lihat ya bahwa gue tahu bahwa setiap pertandingan itu pasti ada yang menang ya nggak sih? Ada juga yang nggak menang. Dalam sebuah pertandingan seorang atlet itu pasti mau nggak mau dia lakuin terus. Nah, tapi dari seorang Derek Redmond ini kita banyak belajar. Gue yakin teman-teman banyak belajar. Dan gue juga pribadi banyak belajar banget. Gue mau lihat teman-teman video 4 menit ini, menurut gue pasti banyak mengubahkan sesuatu. Teman-teman lihat, teman-teman dengerin ya. 4 menit ini gue yakin kalau teman-teman tahu ya, wah ini merubahkan teman-teman. Itu oleh atlet Olimpiade 92 ya, namanya Derek Redmond, atlet Inggris. Ini atlet yang dijagoin nih.
dijagoin buat lari kalau nggak salah 400 meter ya. Ya udah lakuin persiapan, dia dijagoin tuh. Di Sabang lari 400 meter. Sama mungkin kayak Nita teman-teman. Di awal tahun kita udah dijagoin sama keluarga kita nih teman-teman ya. Wah, buat pertandingan tahun 2023 pasti luar biasa. Awalnya pertandingan berjalan seperti biasa. Sama kayak kita. Ya, awal tahun, tengah tahun ya, biasa kita lakuin. Berarti terjadi malapetaka di 250 meter terakhir teman-teman. Yang mungkin kita juga nggak pernah duga ya, kita lagi bertanding di 2023, tiba-tiba mungkin di tengah tahun atau di akhir tahun ada hal yang terjadi, hamstringnya teman-teman ya. Tuh, ototnya robek. Sampai akhirnya dia berhenti dulu. Mungkin di antara kita ada yang lagi capek berhenti dulu. Dia tahu ya, dia bisa aja berhenti. Namun dia kepikiran, mungkin entah kalau kita itu leader kita ya, atau Tuhan yang bilang sama hati kita bahwa mesti saya ini pertandingannya. Dengan tertatih-tatih ya, Derek memutuskan untuk menyelesaikan pertandingan. Dia jalan terus ya sambil nahan rasa sakitnya teman-teman. Tiba-tiba seorang pria dari pinggir lapangan berlari menerus petugas keamanan. Lagi tertatih-tatih ya, tiba ada orang lari nih. Nah ternyata pria tersebut adalah ayahnya. Dari kesakitan pun bayangin teman-teman ya, terus dia jalan meskipun aduh ya pelan banget, kayak engklek gitu teman, tapi jalanin terus ya. Sambil lari papahnya tuh bilang ya, dan memeluk anaknya. Nah, kamu gak harus lakuin ini. Kita enggak ya, aku harus nyelesain pertandingannya. Kayaknya bilang oke, kalau gitu yuk kita selesaiin bareng-bareng. Mungkin banyak keluarga kita yang bilang udahlah, nggak usah beresin, nggak apa-apa. Gua tahu lu udah capek, lu udah lakuin maksimal, udah berhenti aja. Kita harus bilang teman-teman, enggak, gue mau beresin. Dan yuk kita beresin bareng-bareng. Mendekati garis finish, sang ayah membiarkan anaknya menyelesaikan pertandingannya. Nah, Derek Redmond mungkin nggak menang di urutan pertama, tapi dia telah memenangkan pertandingannya, teman-teman. Derek Redmond ini nggak jadi juara satu, tapi dia nyelesain pertandingannya. Meskipun tertatih-tatih ya, di baik rasa sakit, air mata ya, sekuat tenaga menyelesaikan apa yang udah mulai. Sama kayak kita dari awal tahun, aduh udah ditolak, udah di PHP-in ya, selesaiin tanggung teman-teman. Kalau itu dilakukan karena apa? Semangat yang dilakukan oleh yang diberikan oleh ayahnya. Nah, sosok ayah ini mungkin gambaran Tuhan dalam kehidupannya kita, teman-teman. Seorang ayah nggak akan membiarkan anaknya jatuh sendirian. Begitu juga dengan Tuhan. Dia akan selalu jagain kita, anak-anaknya. Waktu kita berjuang, Tuhan pasti sertain. Sesulit apapun masalahnya, teman-teman. Sesakit apapun yang kita rasain di detik-detik terakhir ini, teman-teman. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah nyerah, teman-teman. Di 28 hari ini. Tetap ingatlah bahwa Tuhan itu ada buat kita, teman-teman. Kasih plus buat teman-teman semua. Oke. Balik ke slide lagi. Ya, gimana ya perasaannya? Waktu gue lihat ya, gue ngerasainnya buat teman-teman yang lagi ngejar promosi, tinggal sedikit lagi, yang buat ngejar Star Club, Double Star Cup, PCC, lahirin leader ya. Dari awal tahun kita tahu ya, waktu kita nabur ilalangnya tumbuh. Oke. Ada yang ngebuat kita buat aduh udahlah, segini juga udah oke, udahlah ya. Stop aja. Mungkin orang-orang di rumah, aduh nanaonan ini si papa teh ya, aduh ini nanaonan ya. Si mama teh kok kayak begini ya. Udah stop aja ya. Saya tahu ya bahwa kamu itu udah berjuang luar biasa. Udahlah, nggak apa-apa. Karena orang kita sayang itu takut ya. Takut kita itu
oh sakit. Ya. Tapi teman-teman kita harus bilang bahwa enggak, gue mau selesaiin pertandingannya. Meskipun tahun ini mungkin bisa menang, bisa belum menang teman-teman. Tapi yang paling penting adalah selesaiin pertandingannya teman-teman. Oke. Oke. Sama ya. Bahkan ya kalau tadi Derek Redmond, bahkan Lionel Messi pun dia lakuin hal yang luar biasa ya. Dia ngomong sesuatu yang luar biasa. Something you have to accept adalah you cannot win all the time. Oh iya, bayangin, Lionel Messi kurang jago apa coba? Jago banget, tapi dia seorang juara juga ya di sepak bola. Dia bilang bahwa dia juga ngakuin bahwa gue nggak bisa menang setiap saat ya. Gue nggak bisa menang terus-terusan. Oke. Tapi ada gue baca ya waktu Lionel Messi apa sih hal-hal yang Lionel Messi lakukan, udah itu statement-statement apa yang dilakukan. Dia udah pernah bilang kayak gini. Menurut gue ini bagus banget dan ini real. Kan dia bilang ya. Nah dia bilang, gue translate ke Indonesia aja ya, takut teman nggak ngerti ya. Gue sastra Inggris lah. Enggak, gue takut salah. Nanti terimanya beda. Oke, tapi dia bilang gini, terkadang dengan kalah dalam pertempuran, kamu menemukan cara untuk memenangkan peperangan. Dia bilang, it's okay kita kalah dalam pertempuran kalau kita mau menang dalam peperangan. Karena setiap tahunnya ya nggak mungkin kita menangin terus. Tapi mungkin kita ada kalahnya. Tapi yang paling penting adalah ya, kita waktu jatuh kita bangkit lagi. Oke, kita jatuh, kita bangkit lagi. Bukan berarti kita menang atau belum menang di tahun ini tidak mendefinisikan siapa kita. Oke, siapa kita ya langsung ya, bahwa kita jangan sampai dinilai bahwa oh tahun ini misalkan saya belum berhasil ya. And then kita bilang bahwa tahun depan juga gue jangan-jangan begini lagi ya. Tapi kalau teman-teman terbalik juga yang tahun ini saya berhasil, tidak menentukan juga tahun depan ya pasti berhasil lagi ya. Sisa itu semua berubah-ubah teman-teman. Tapi yang paling penting, ini yang buat gue yang paling penting adalah, gue mau ajak teman-teman ya, let's do this. Mau lakuin apa sih? Nah ini gue bilang, di hidup ini mungkin kita nggak bisa menjadi orang yang selalu memenangkan semua pertandingan, tetapi kita bisa menjadi orang yang selalu menyelesaikan pertandingan teman-teman. Oke, boleh kasih applause buat teman-teman semua ya. Teman-teman harus bilang bahwa menang atau nggak menang di tahun ini kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Oke, kita nggak tahu sama sekali. Tapi kita tahu ya, kita itu pasti bisa ya, menjadi orang yang selalu menyelesaikan pertandingannya. Karena tahun depan kita punya pertandingannya lagi ya. Pertandingan apa yang nggak bisa mencapai garis finish? Pertandingan yang salah. Oke, apa itu pertandingan yang salah? Pertandingan melawan orang lain. Karena pertandingan yang benar adalah melawan diri sendiri dan bukan orang lain. Ketika teman-teman kita ngelakuin, wah si ini udah begini, si ini udah begitu ya, dan kita patokannya dah melawan orang itu, dijamin nggak akan pernah selesai. Oke, jangan sampai kita ada di track yang salah, jangan sampai kita ada di pertandingan yang salah. Karena pertandingan yang benar adalah melawan diri sendiri dan bukan orang lain. Dan jadilah teman-teman untuk terbiasa menjadi seseorang yang selalu menyelesaikan pertandingannya. Hari ini nggak diselesaikan, jangan harap tahun depan diselesaikan, akan ngulang lagi teman-teman, akan ngulang lagi terus. Oke, buat teman-teman yang udah berhasil, congratulations, Anda luar biasa, ya sih. Tapi yang lagi berjuang, yang lagi, waduh, kalau dari Derek Redmond itu tertatih-tatih, oke, selesaikan teman-teman. Oke, karena hal itu yang luar biasa, mungkin ya belum memenangkan, tapi kita menyelesaikan teman-teman. Oke, kasih aplaus buat teman-teman semua. Karena gue percaya teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang menyelesaikan pertandingannya. Kalau orang yang menyelesaikan pertandingannya, saya jamin kalau udah waktu jatuhan pasti kita mau menangkan teman-teman. Oke, let's do this. Oke, bisa teman ya? 28 hari, let's do this. Ya, kita finish the race. Ini slide terakhir saya teman-teman ya. Karena menurut saya saat-saat kayak begini motivasi boleh, penguatan boleh, tapi harus banyak actionnya teman-teman. Ya, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Oke, kita itu punya pertarungan yang baik, ya sih. Kita harus menyelesaikannya, ya. Dan kita itu harus memelihara iman teman-teman. Karena kenapa? Nah ini gue mau bilang, melakukan pertandingan yang benar adalah menyelesaikannya, pertandingannya, dan memelihara iman teman-teman. Melakukan pertandingan yang benar di tahun 2023 ini adalah dengan menyelesaikannya.
Oke, dan memelihara iman. Setidaknya ya, kalau kita udah bertanding dan kita selesaiin belum menang, at least ya, iman kita itu kita maintain. Oke, iman itulah yang membuat kita terus kita hidup dan terus berharap, teman-teman. Oke, karena tanpa itu nothing, teman-teman. Oke, siap bergerak, teman-teman? Itu aja. Thank you. Wow, kalau mau tepuk tangan paling semangat dong buat Kak Arya. Oke, keren banget. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Saya mau Kak Arya tetap di depan. Silakan duduk teman-teman semua. Arya itu tahun pertamanya Arya, saya masih ingat, saya kesini nggak apa-apa, is oke. Saya ingat tahun pertamanya Arya, waktu Arya join Prudential di tahun pertama Arya itu langsung dapat yang namanya Star Club. Ya, waktu itu premi itu masih cuma 500.000, 400.000, 400.000. Tapi di tahun pertamanya Arya langsung dapetin Star Club. Nah, saya pengen dong pagi hari ini, siang hari ini gue pengen kita belajar dong. Oke, karena saya sebagai leadernya, saya itu inget banget nih peristiwa bagaimana Arya hampir menyerah dapetin Star Club. Oke. Nah, menurut saya itu sebuah hal yang bagus yang mirroring mungkin buat kita semua hari-hari ini ngalamin. Sebelum punya Arya, saya itu dan bahkan setelah ada Arya di tim, saya masih ingat gue itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen dong punya tim yang atlet. Oke, karena gue tahu atlet itu endurance menyelesaikan sampai akhirnya itu asik banget tuh. Mereka terbiasa, bahkan mereka itu tahu bahwa yang namanya pertandingan itu justru kalau kita nonton basket nih ya, nonton basket, nonton bola, justru latihan mentalnya di akhir-akhir itu kan itu yang berharga tuh buat kita orang-orang entrepreneur hari-hari ini. Nah jadi saya masih ingat kalau nggak salah Arya udah mau ngejar dari Januari sampai Desember Arya mau ngejar Star Club tahun 2010 ya. 2010. Teman-teman bayangin Arya udah hampir mau ngejar Star Club. Saat itu saya sama Arya punya kontes. Ya, kalau lu dapet Star Club, ya, maka saya akan kasih sama Arya berapa ya? 10 juta. Oh. Oke, kalau lu dapet Star Clubnya, oke nanti buat extendnya gua akan kasih lu 10 JT. 2010 ekivalen sekarang mungkin 25 juta kali ya. Ekivalen hari ini loh, 25 sampai 30 mungkin. Oke, kalau lu dapet Star Club ya, gua kasih lu 10 juta. Oke, Arya semangat nggak? Oh, semangat. Nah, belum beres. Berikutnya adalah tapi kalau lu nggak dapet ya, gue bayarin kok Andre extend. Lu bayarin gua 10 10 juta. Oh, Rian masih mau Rian? Tadi udah bilang mau kan sama Ko Arya kan? Oke. Nah, saya masih ingat bulan November kalau nggak salah, Arya punya nasabah 40 atau 60 juta paru-paru atau jantung tuh. Paru-paru. Paru-paru ya gue masih ingat. November atau Desember, oke, Arya tiba-tiba nasabahnya dia yang cukup besar, API 40 berapa? 50? Oh, enggak, 100 lagi dia. API 100 juta waktu itu. Tiba-tiba hasil medicalnya nggak bagus, ditolak ya, postpone. Tolak ya postpone. Dipospon. Saya dari kantor dulu kita di Pascal Hyper tapi zaman dulu di sana. Saya masih ingat tuh Arya dibawa di tempat parkir, lagi parkir ya. Mungkin kalau hari ini gambarannya Arya waktu itu pakai lagu dia bilang ini nih, kencana, kencana yo, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa lah, gue nggak dapet juga nggak apa-apa. Oke, gue masih ingat ngobrol sama Arya di pinggir duduk di depan sana loh. Oke, gue duduk. Ya gimana nih kok Andre pruden? Oke, gue ditolak nasabah gini. Nah coba ceritain dong supaya kita bisa belajar nih. Deg-degannya gimana tuh ya? Oh gila itu berarti 13 tahun yang lalu ya. Benar. Tapi teman-teman hal lagi waktu agent itu ya. Itu hal-hal yang meskipun udah bertahun-tahun ya, udah lebih dari 10 tahun tapi masih nempel benar-benar. Itu gue nempel banget. Dulu kita kantor di sana ya. Nah dulu ada kayak di trotoar itu, Andre itu nyamperin. Lagi itu gue ingatnya gini, gue ingat banget
Ko Andre itu challenge gue itu double star club, gue ingat double star club ya, dikasih 10 juta buat extend, tapi kalau enggak gue yang bayarin Ko Andre gitu ya. Nah udah gitu, gue lagi itu dapat satu nasabah, salah satu dulu bekas pemain skating juga ya orang tuanya, API-nya 100 juta dan ada bonanza. Oke, lagi waktu pas gue pikir kalau ini issued, oke, dapat bonanza, gue beres double star club. Wih, gue semangat. Makanya waktu Ko Andre bilang, oke ya, wah ternyata menabur dapat tuayannya. Ternyata benar, karena di paru-parunya itu ada nodul. Oke, nodul itu kayak karang di paru lah. Gitu. Singkat cerita di postpone Prudential, kecewa nggak gue? Wah, kecewa, ya wah sudah semua lah. Udah kecewa, kecowok semua lah. Ya. Dan gue lagi tuh bener, Ko Andre nyamperin, oke, biasa, agent baru ya. Bapernya masih ada. Gimana Ko Arya? Gue bilang untuk Ko Andre, Andre udah promosi, udahlah biarin nggak apa-apa deh, promosi juga udah oke kok, udah Bali ya, gak ada masalah. Gue belum pernah sama sekali ke Paris, secara ke Paris buat gue dapat bersyukur enggak juga nggak apa-apa. Oke, enggak juga nggak apa-apa. Nah tapi ada satu statement yang bagus dari Ko Andre ya, itu Ko Andre dia bilang, Ko Arya, itu ingat bulan akhir Novemberan ya, itu Ko Andre bilang, Ko Arya tahun 2010 itu ya nggak akan pernah terulang lagi. Jadikan tahun ini itu adalah tahun yang benar-benar berkesan buat Ko Arya. Entah itu jadi tahun penyesalan, ya. Entah itu adalah jadi satu tahun yang nanti tahun depannya kita bisa ceritain dan mungkin menginspirasi banyak orang. Oke, dari hal yang sekarang nih. Nah, gue cuman apakah gue langsung tiba, oke Ko Andre, yes, ya. Gitu. Lo pikir begitu? Enggak kok. Gue pulang. Liar ya si Andre ngapain sih? Liar, enggak aja ngomongan. Liar ya, tapi bersyukurnya liar pun gue pikirin terus. Liar yang gue pikirin ya. Banyak orang liar udah nggak mau pikirin. Nah ini liar yang gue pikirin. Lagi waktu gue pulang ke rumah, oke, gue ingat pulang ke rumah sama. Kalau duduk di trotoar, gue duduk di depan halaman rumah gue dan gue ngeliat ya si papa itu kan tahu gue di Prudential ya. Si papa tuh ngelihat, kita nyari. Mukanya beda, Mas. Mukanya seorang beda, papa ya. Ya. Lu gue ingat kalau teman-teman tahu pernah dengar background papanya gue, lu gue pernah ditipu sama money game dan raut mukanya hal yang sama kayak ditipu money game. Cicing, gitu ya. Aduh ya. Kan papa gue udah beresin semua itu si hutang-hutang money game sama papa gue ya, dan gue lunasin lewat Prudential ya, dan gue jadi semangat, tiba-tiba muka itu muncul lagi rautnya di akhir tahun. Papa bilang, ini tipu lagi apa? Udah gue bayarin utang kartu kredit, gue kelilit. Ya, dulu gue kelilit, waduh luar biasa ya. Tapi udah beres, mukanya udah ceria, semangat. Tiba-tiba muncul lagi tuh raut mukanya. Papa gue bilang, kenapa Ri? Bilang, Prudential gimana? Gue bilang, ya lumayan lah Pak. Oke. Kenapa mending mukanya kayak begitu? Emang ada apa? Nah, gue bilang, ya Pak. Gue itu ada target kurang sedikit lagi ya. Tapi lagi itu ingat, buat ke double star club memang cukup jauh karena butuh bonanza. Tapi butuh 60 juta doang. Oke. Buat apa? Buat star club. Oke. Nah lagi itu gue pikir aduh kemana ya. Nah papa gue bilang emang kurang berapa? Ingat gue kurangnya 60 betul. Kurang 60 juta. Terus papa bilang 60 juta. Wah 60 juta itu apa sebulan? Enggak sih Pak. Ya 60 juta setahun. Nah, terus saya lagi mikir ya siapa? Saya pikiran ya. Saya pikir, Pak, sini Pak. Papa itu terlaluan, gue bilang. Kenapa keterlaluan? Papa itu ya anaknya gua ya, tapi lu nabung ke agent orang lain, gue bilang ya. Ke agent siapa? Dulu Andre itu punya agent, sebut aja namanya Ayu ya. Nah, ya Ayu ya, orang tua gitu nabungnya ke agentnya Ko Andre, tapi nggak ke anaknya. Gue sampai lihat papa gue. Papa keterlaluan Pak. Pak gue bilang anggap aja Pak, gue bilang Pak gue mah baik Pak, kenapa kuliah semester 3 gue putus Pak, gak usah bayar lagi. Oke. Papa gak usah bayar SKS. Pak buat kebaikan Papa beli asuransi kritis Pak. Papa gue bilang emang berapa 60 juta? Ya 5 juta sebulan Pak bilang. Terus Papa gue bilang oh ya udahlah, ya udah. Akhirnya papa gue tanda tangan dan akhirnya lagi itu gue bisa closing papa gue itu ya nggak sih. Akhirnya beres star club. Tapi apa yang gue mau cerita ya? Mungkin double star clubnya gue nggak beres. Akhirnya ya gue beres extend Ko Andre, oke. Tapi bayangin kalau Ko Andre nggak bilang gitu, mungkin gue menyerah ya. Mungkin gue nggak berpikir kreatif, ya nggak sih berpikir keras. Gimana ya? Gue nggak pernah lihat peluang-peluang sedikit pun ya gue samperin. Jangan pakai ini mah kayaknya nggak ada peluang. Peluang sedikit pun lu samperin ya. Lu harus peka di akhir tahun kayak begini.
Oke, nah udah kejadian lewat, nah kan itu berdarah-darah tuh sedih banget ya. Tapi lagi itu senang banget dapat Starclub meskipun mesti bayarin extend ke Andre ya, lagi itu ke Paris. Ya. Nah, gue inget momen waktu di Paris ya. Kita ada kalau di sini mah kayak alun-alun lah, namanya Montparnasse, oke ya. Coba sekali lagi apa namanya? Gue inget karena itu momen banget. Ko Andre lagi itu ingat ada sama papa ya ke Paris ya, papa mama ya. Foto-foto ya, foto-foto ada Victor juga. Gue itu ya itu pertama kali itu ke Paris. Swear teman-teman ya, bagi gue nggak pernah ke Paris. Tahu Paris Van Java. Begitu turun dari bus, kita mau gue ngeliat, maaf ya, anjir ini di Paris. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini gini-gini gue nggak pernah ya ke Paris. Hebat bisa nih. Ke tamannya, wah si kampungan, wah di taman foto-foto. Nah akhirnya gue panggil ke Andre. Gue bilang ke Andre, sini mau apa? Pengen ngomong sebentar. Gue bilang, gue pertama kali ngucapin say thank you sama leader gue. Dan gue bilang ke Andre, thank you banget ya. Kalau ke Andre nggak kasih tau gue lagi waktu itu, mungkin gue udah nyerah. Tapi ko Andre nggak menyerah untuk ngasih tau gue, ya, meskipun hal itu bikin gue mungkin nggak nyaman teman-teman. Oke, tapi bersyukur kalau nggak gitu, mungkin nggak ada hari yang sekarang. Oke, teman-teman yang saya pengen kita belajar adalah, bahwa menang dalam pertandingan mengejar akhir tahun, Andre, gimana kalau gue nggak dapetin, gimana kalau gue nggak achieve nih? Sekarang gue pengen punya API 100 juta. Gue pengen promosi buat partner yang baru datang mungkin pengen punya API 50 juta. Apapun itu pertandingannya lo. Oke, pertanyaannya gimana kalau gue nggak achieve nih pertandingan ini? Oke, saya mau bilang di dalam hidup itu kalau lu menyelesaikan yang ada adalah lu menang dan lu menang. Waktu lu menyelesaikan pertandingan lu, sebenarnya lu nggak pernah gagal. Karena lu lagi buat sebuah cetakan. Teman-teman, waktu Arya tahun pertama dia berhasil ngejar Star Club. Oke, tahun pertama. Arya bikin cetakannya. Buat dia bikin polanya, dia bikin habitnya. Untuk dia menyelesaikan apa yang dia mulai. Guess what? Tahun depannya Arya achievementnya apa? Star Club. Tahun depannya lagi Star Club. Setelah tahun pertamanya dia punya habit untuk menyelesaikan. Tahun-tahun depannya itu untuk dapetin hanya Star Club itu udah jadi sebuah habit. Bilang kiri kanannya jadi habit. So kenapa kita perlu menyelesaikan? Karena itu akhirnya akan jadi bikin buat kita jadi habit. Kalau kita punya habit yang bagus, 28 hari ini nih. Oke, Ko Arya, deg-degannya gimana sih ya? Aduh, nah kan kita mungkin ngalamin nih. Aduh bisa nggak ya? Aduh gimana kekejar nggak ya? Aduh ini orang-orang nanti teman-teman sekarang masih tanggal 2 Februari belum begitu kerasa. 2 Februari lagi apa? 2 Desember belum kerasa. 15 Desember, 20 Desember yang punya anak ya. 15 Desember udah ada yang udah postingnya udah di Jepang ya, postingnya udah di Pangandaran, udah di Bali. Nah, oke, gimana nih ya gue belum beres. Oke, ya deg-degannya gimana sih ya ceritain buat kita ya. Waktu akhirnya, aduh dapat apa enggak ya, aduh. Nah deg-degannya gimana tuh ya? Waktu agent ya. Jadi waktu agent deg-degannya gimana? Susah diungkapkan dengan kata-kata pastinya ya. Deg-degannya. Nah, gejala-gejala apa sih yang dirasakan? Oke. Susah tidur. Aduh, kepikiran terus ya. Ibarat itu ya, gue itu inget ya kalau misalnya kurangnya 60 setiap gue lihat angka 6, lihat angka 60 ya gue itu selalu kebayang, aduh aing kurang sakit tuh ya. Selalu kepikiran teman-teman. Oke. Ini otak itu kayaknya terus ya mikirin terus ya. Nah, udah gitu setiap harinya ya, ketika harinya kita lewatin, memang pikiran ini nggak pernah berhenti bekerja ya, terus. Nah, apa sih yang mesti kita lakukan waktu ketika kita pikirin, kita fokus yang memang secara nggak sadar itu ya, kita itu mengarahkan buat apa yang kita cari teman-teman. Bahkan yang hal kesempatan terkecil pun kita tetap kejar teman-teman. Nah, kenapa? Karena menurut gue, apakah deg-degan nggak? Gue lebih suka deg-degannya ya sih daripada ya
tahun depan karena pasti mengulangi deg-degan yang sama teman-teman. Oke. Lebih baik gue lakuin sekarang bagaimana gue mengatasi deg-degannya. Nah, deg-degan semua pasti deg-degan lah. Oke. Yang tadi gue bilang, gimana cara ngatasin deg-degannya supaya enggak cuma deg-degan doang tapi hasilnya enggak dapat. Oke. Tapi deg-degan untuk dapat hasilnya adalah dengan kita terus bergerak teman-teman. Oke, tahu sih deg-degan tapi kita lakuin. Deg-degan tapi kita lakuin. Jangan deg-degan cuma dipikir. Deg-degan cuma karena dipikirin doang. Oke, tapi lebih baik deg-degan tapi karena kita ngelakuin. Bukan karena deg-degan cuma dipikir doang teman-teman ya. Nah, itu sih yang gue gitu rasain ya. Kalau deg-degan mah ya gue rasa dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah teman-teman. Oke, nggak pernah berubah, pasti selalu deg-degan aja terus gitu. Tapi yang bedain adalah waktu deg-degan kita ngelakuin nggak? Ngelakuin deg-degan, mikirin deg-degan. Tapi kalau cuma dipikirin doang, Nggak bawa kemana-mana, cuma deg-degannya aja yang ada. Oke. Tapi kalau kita sambil ngelakuin ya, deg-degan itu ya akan berubah wujud teman-teman. Oke. Wujudnya menjadi satu hasil teman. Tepuk tangan paling meriah dong Kak Arya. Thank you banget Kak Arya. Oke, thank you banget. Oke. Wow. So boleh bilang kiri kanannya, apa yang lu alamin lagi deg-degan itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Oke. Kalau hari-hari ini ngejar, buat teman-teman yang baru datang seminggu, 2 minggu, tenang aja. Oke. Welcome to sebuah community yang kita mengejar. Oke. Simon Sinek bilang, lu perlu punya komunitas yang mengejar. Nah kita nih sebuah komunitas yang mengejar. Punya goals, punya semangat akhir tahun, punya motivasi yang kuat. Dan kita boleh ada di sebuah lingkungan yang bagus menurut saya. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Oke. So akhir tahun ini, sekali lagi. It's not about the AAD. Itu penting gak teman-teman? Penting dong. Itu kendaraan bagus lo punya bisnis. Oke banget. Bukan soal AD-nya, itu penting banget. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting adalah habit dalam hidup lo yang lo menyelesaikan sampai di akhirnya. Dan lo boleh bilang dengan bangga sama diri lo, sama keluarga yang punya anak, boleh bilang sama anak bahwa hey, ikutin mama, ikutin papa. Papa menyelesaikan sampai akhir. Papa ajarin kamu bagaimana punya habit. Bukan hanya memulai. Memulai maraton, hingar-bingar, toet. Perjalanan di maraton orangnya lebih sedikit. Betul? Di akhir rame lagi. Jadi apa yang kita alamin sekarang cuman sementara nih. Tahun depan ada orang-orang yang bakal dipromosiin. Nanti berangkat ke Milan bareng-bareng. Oke, even lu gak dipromosiin, lu gak ke Milan. Tapi kalau selama Desember lu bikin sebuah habit yang bagus. Lu bikin cetakan buat habit lu yang bagus. Maka kamu sendirilah yang paling akan memakan buahnya. Yang setuju katakan yes. Oke, tanya sama leadernya bagaimana caranya boleh maksimal. Tanya sama leadernya bagaimana sampai akhir tahun kita boleh memaksimalkan waktu yang ada. Memaksimalkan hari-hari yang ada. Karena bersyukur kalau kita masih boleh semangat, masih boleh maksimal. Bersyukur kalau di hari-hari ini kita masih boleh efektif. Oke, dan selamat pagi.